Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 647 Hati Nurani yang Bersalah. Ye Qingmei, yang awalnya tersenyum, tiba-tiba membeku ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan tangan yang memegang sendok sedikit bergetar, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Lin Yu dengan heran. Setelah sekian lama, kedua kata ini masih tampak baginya sebagai palu yang berat, dan mengenai jantungnya dengan keras. Rasa sakit yang telah lama hilang menyapu tubuhnya lagi, dan ingatannya tiba-tiba melonjak, seolah-olah dia telah kembali. Masa lalu yang tak tertahankan. Jiang Jingren, Qin Siulan, Jiang Yan dan lainnya mendengar dua kata ini. Mau tak mau aku berhenti, menghentikan sumpit di tangannya, saling memandang, dan sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua tahu tentang perselingkuhan antara Ye Qingmei dan ibunya serta keluarga Ye, dan mereka semua tahu bahwa kata "Mindu" adalah tabu dari Ye Qingmei. Jadi mereka hampir tidak pernah menghentikan Mindu sebelum tempat ini, hanya karena mereka takut menyebutkannya. Ye Qingmei akan sedih saat dia bangun. Lin Yu menyaksikan duduk di tempat, tampak kosong, dengan mata Ye Qingmei yang menyakitkan, dan berbisik, kakak senior. Aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku khawatir kamu akan merasa menyesal ketika kamu mengetahuinya. Jika kamu mau kamu bisa kembali bersamaku dan melihat-lihat. Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Ye membangun kuburan untuk ibumu? Karena di sanalah tempat bibi dibesarkan, sudah waktunya dia kembali ke asalnya. Lin Yu tahu bahwa Ye Qingmei mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk kembali ke namanya dalam hidupnya jika dia tidak secara aktif mengundangnya. Alis Ye Qing menggigit bibirnya erat-erat ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah. Tidak berbicara. Selama bertahun-tahun, dia telah menggendong abu ibunya di sisinya. Meskipun hatinya merasa terhibur, dia merasa kasihan pada ibunya seperti ini, dan meskipun dia mengatakan bahwa ibunya tidak ingin dimakamkan di ibu kota, dia sebenarnya tahu. Keinginan ibu selama hidupnya adalah agar dia bisa dimakamkan di ibu kota yang terkenal setelah kematiannya, di kuburan keluarga Ye. Sayang sekali keluarga Ye kejam dan benar, dan tidak menerima ibunya sama sekali, jadi dia selalu membawa abu ibunya. Tapi tahun lalu, ayahnya yang tidak canggih mungkin memiliki hati nurani yang bersalah, mungkin dia menyesal, atau memiliki tujuan lain. Dia pernah menghubunginya dan mengatakan bahwa dia ada di sebelah makam Ye Jiazu dan memberikannya kepada ibunya. Makam itu telah dibangun, dan saya berharap dia akan mengirimkan abu ibunya. Tapi Ye Qingmei akhirnya menolak, sampai hari ini, dia masih tidak tega meninggalkan ibunya sendirian di tempat yang dingin dan impersonal itu. Qingmei, Jiarong benar. Tidak mungkin kamu membawa abu bibimu begitu sering. Kamu harus membiarkannya pergi ke tanah untuk perdamaian. Jiang Yan di samping juga berkata dengan lembut kepada Ye Qingmei, mungkin karena ibu Ye Qingmei, dia tidak pernah merasa takut dengan Guci di rumah Ye Qingmei. Alis bersih, Yaner benar, kamu harus mempertimbangkannya sendiri. Qin Siulan di samping berkata dengan lembut, jika kamu tidak ingin menguburkan ibumu di ibu kota yang terkenal, kamu juga dapat menguburkannya di Qinghai atau ibu kota. Dengan cara ini, ibumu juga dapat berdamai di bawah Jiuquan. Dan jika dia tahu dengan baik, dia pasti tidak akan. Saya harap Anda sangat mengingatnya. Qin Siulan yang semakin tua dan memiliki konsep yang relatif lama, dia masih merasa tidak baik bagi gadis seperti Ye Qingmei untuk membawa abu ibunya, jadi dia menyarankan dia untuk mengubur abu ibunya secepat mungkin. Di masa lalu, Qin Siulan menjaga emosi Ye Qingmei dan tidak berani menyebutkannya. Sekarang dia telah bersama Ye Qingmei begitu lama, dan melihat bahwa Ye Qingmei juga jauh lebih ceria dari sebelumnya, dia mengambil kesempatan ini untuk membujuk Ye Qingmei. Ye Qing menggigit bibirnya. Setelah ragu-ragu sejenak,
dia mengangguk ke Qin Siulan dan berkata, "Ibu Baptis, saya akan mendengarkan Anda." Selama bertahun-tahun, ia mengalami begitu banyak hal, dan pikirannya menjadi semakin dewasa. Untuk hal-hal tertentu, ia akhirnya bisa melepaskannya, dan akhirnya bisa berangsur-angsur bisa melihat jauh. Bahkan, ia selalu membiarkan ibunya pergi ke tanah air demi perdamaian. Pikir, tapi aku tidak tahu di mana harus menguburkan ibuku. Sekarang Lin Yu menawarkan diri untuk pergi ke Mingdu, yang juga merupakan kesempatan baginya. Kemudian dia menoleh dan berkata pada Lin Yu, "Jiarong, aku akan pergi denganmu." "Ini baik." Lin Yu tersenyum, tiba-tiba merasa lega di dalam hatinya, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya. Setelah makan, Bu Cheng, Li Zhensheng, Bai Rentu dan Yin Er semuanya pergi. Jiang Yan dan Qin Siulan pergi ke rumah untuk membantu Ye Qingmei mengemasi barang-barang. Ngomong-ngomong, beri dia beberapa kata. Ketika mereka pergi tidur di malam hari, Qin Siulan dan Jiang Jingren keduanya turun ke bawah. Jiang Yan masih mengobrol dengan Ye Qingmei sampai larut malam sebelum kembali ke rumah. Lin Yu, yang sedang berbaring di tempat tidur, duduk saat ini, takut Jiang Yan akan melakukannya pendapat. Dengan aktif bertanya kepada Jiang Yan, "Saudari Yan, maukah Anda pergi bersama kami?" Jiang Yan menatap Lin Yu dan berkedip, memiringkan kepalanya, sedikit licik di matanya. Ditanya, "Apakah Anda ingin saya pergi dengan saya?" Lin Yu merasa bersalah ketika ditanya oleh perkataan Jiang Yan. Sebenarnya secara pribadi, dia pasti tidak ingin Jiang Yan pergi ke sana bersamanya. Karena hanya ketika dia sendirian dengan Ye Qingmei, apakah dia merasa bahwa dia adalah Lin Yu kembali. Dan ketika Ye Qingmei sakit, dia diam-diam berjanji akan memberitahu Ye Qingmei tentang Lin Yu setelah Ye Qingmei sembuh. Hanya saja setelah Ye Qingmei sembuh akhir-akhir ini, Jiang Yan tinggal bersamanya dulu, dan kemudian ibunya, mertuanya, dan ibu mertuanya datang ke sini selama berhari-hari. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Ye Qingmei, jadi wajar saja tidak mungkin beritahu Ye Qingmei tentang ini. Tapi sekarang masalah itu ditangguhkan, dia ragu-ragu lagi, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Ye Qingmei, karena dia tidak dapat memprediksi reaksi Ye Qingmei, dan dia tidak dapat menjamin apakah Ye Qingmei akan membuat langkah radikal. Saya pasti berharap Anda akan pergi ke sana bersama-sama." Lin Yu berpura-pura tenang dan berkata kepada Jiang Yan, "Sungguh, tidak apa-apa. Aku akan pergi denganmu." Jiang Yan mengangguk dan langsung setuju, lalu berlari ke meja rias dan memasang topeng. "Oh, tidak apa-apa, itu bagus. Aku akan memesankan tiket untukmu." Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sedikit campur aduk, tetapi sebenarnya dia juga kontradiktif. Jiang Yan setuju, itu bagus, tapi dia tidak punya kesempatan untuk sendirian dengan Ye Qingmei. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka untuk kembali ke Lin Yu. "Oke, aku berbohong padamu." Melihat bahwa Lin Yu menganggapnya serius, Jiang Yan menatapnya kosong dan berkata, "Kamu harus menemanimu untuk membersihkan alismu. Kali ini, kamu akan menjadi pacar kecilnya sekali, tapi aku memperingatkanmu. Skala, tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika tidak, Jiang Yan mengepalkan tangan putihnya pada Lin Yu. Pacar kecil yang mana?" Hati Lin Yu berkedut, dan berkata dengan hati nurani yang bersalah. "Lin Yu." Jiang Yan berkata, "Tentu saja, kamu tidak tahu bahwa Qingmei selalu berpura-pura menjadi temanmu. Mungkin karena kamu terlalu mirip dengan Lin Yu, aku merasa. Dia agak menganggapmu sebagai Lin Yu, dan kamu, terkadang, memang terlihat seperti Lin Yu." Jiang Yan selalu menjadi wanita pintar dengan es dan salju, beberapa emosi dan reaksi aneh yang halus sebenarnya ada di matanya. Dan banyak kata yang diklik. Ketika Lin Yu mendengar kata-kata Jiang Yan, jantungnya berdegup kencang. Dia pernah merasa seperti ini sebelumnya.
Dia merasa bahwa Jiang Yan terlalu pintar dan sepertinya telah melihat semuanya. Sekarang kata-kata Jiang Yan diucapkan. Hatinya menjadi semakin terganggu, dan beberapa orang yang merasa bersalah berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Saya memiliki hubungan yang baik dengan Lin Yu. Mungkin saya telah rukun untuk waktu yang lama, dan beberapa kebiasaan dan tindakan yang mirip. Lebih dari sekadar seperti, kadang-kadang ketika aku mengobrol dengan King Mei, aku merasa bahwa meskipun kamu adalah penampilan He Jiarong, kamu adalah Lin Yu di dalam." Jiang Yan menoleh, mengerutkan kening, dan berkata kepada Lin Yu dengan sangat serius. "Saya mengandalkan." Lin Yu merasa lebih panik ketika mendengar ini, ternyata kedua wanita ini akan mempelajari ini ketika mereka bersama. Tidak, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka tidur di kamar yang sama di masa depan. Lakukan seperti ini. Cepat atau lambat identitas mereka akan terungkap oleh mereka. Lin Yu tidak tahu bagaimana menanggapi Jiang Yan untuk sementara waktu, jadi dia berbalik dan melompat dari tempat tidur, mengambil Jiang Yan dan melemparkannya ke tempat tidur. "Apa?" Jiang Yan terkejut dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan?" Lin Yu membuka kancing bajunya. Saat bergegas ke Jiang Yan, dia berkata, "Apakah kamu lupa tugas yang baru saja diberikan orang tuamu? Aku akan membawamu untuk melaksanakannya." Begitu suara itu jatuh, Lin Yu bergegas ke depan. "Ah, kamu cabul!" Jiang Yan berteriak, dan secara simbolis menekan tangannya, lalu memeluk Lin Yu dengan erat, tanpa perlawanan sedikit pun. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.